Saya mau berangkat sama-sama dengan Pak Harto, persiapan untuk masuk dengan baris menghormat, ditahan oleh Pak Dandim. Saya tanya kenapa seperti ini, saya bilang gitu. Tidak bisa Pak loh, saya bilang kami ini akan ziarah ke Taman Makam Pahlawan khususnya pahlawan revolusi. Kamu sebagai prajurit punya sumpah prajurit dan sabta marga. Dan Taman Makam Pahlawan ini kamu bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya itulah liputan berita wawancara TV One dengan Bapak Gatot setelah kejadian heboh di Kalibata. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat berita-berita lainnya tentang Gatot Nurmantio dan kami yang sedang hangat-hangatnya di media sosial maupun di berita-berita media lainnya. Oke, mari kita lihat berita Gatot Nurmantio di pusaran berita. Yang pertama, PMI akan laporkan Gatot Nurmantio ke polisi. Nah, lo Kompas, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio akan dilaporkan ke polisi karena mencemarkan nama baik. Hati-hati Pak Gatot, semakin Anda kencang menyuarakan perlawanan, semakin dekat jerat hukum. Ingat Habib Rizik, harus lebih hati-hati Pak Komandan, lebih cantik dalam pernyataan dan sikap. Karena Habib Rizik sudah tidak ada di negeri ini Pak, nggak ada lagi simbol perlawanan. Jadi mungkin sebagian masyarakat mengharapkan ke Bapak. Oke, berita populer lainnya, debat Dandim Jaksel dengan Gatot Nurmantio. Seorang kolonel Dandim melakukan debat dengan beliau. Detik-detik ratusan penembok kocar-kacir diserbu pendukung mantan Panglima Gatot Nurmantio. Oke. Panas dingin hubungan Muldoko Gatot Nurmantio. Gatot heran tabur bunga di TM Kalibata diganggu. Kami salah apa? Oh iya Pak, kalau Anda bersikap perlawanan kepada penguasa, maka Anda harus siap-siap dengan kejadian-kejadian aneh. Karena di belakang penguasa itu sangat banyak mendukungnya Pak. Bapak harus hati-hati. Apalagi Bapak sudah berdeklarasi tentang kami yang siap menentang kebijakan-kebijakan yang kurang baik dari para rejim yang ada sekarang ini. Oke, lanjutkan beritanya. Jurus Muldoko tipis isu kebangkitan PKI dari Gatot. Nah, PKI lagi, PKI lagi, PKI lagi. PKI antara ada dan tiada, diada-adakan, ditiada-tiadakan, diada-adakan oleh lawan politik, ditiadakan oleh yang diserang. Yang jelas PKI itu adalah ideologi yang terus akan hidup di negeri ini, walaupun akan berkamuflase dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Ingat sejarah. Inilah Gatot Nurmantio, sang jenderal gagah perkasa, sang tokoh perlawanan baru lahir menjadi simbol perlawanan untuk menggantikan atau mengisi kekosongan tokoh perlawanan yang sudah tidak bisa bergerak secara bebas, yaitu Habib Rizik yang sekarang sedang berada di Arab Saudi di dalam yang tidak bisa pulang karena tercekal masalah visa yang habis dan masalah-masalah lainnya. Oke, kita lihat lagi berita hangat tentang masalah Gatot di medsos, terutama di YouTube yang lagi hangat-hangatnya. Mari kita lihat. Inilah video dan berita terbaru tentang Gatot di medsos, terutama dari YouTube. Yang pertama, berita terkini warga mengamuk Gatot Nurmantio
kami tak terima di demo. Gatot sebut begini judulnya, dari AC News 13 jam lalu sudah ditonton oleh 51.000 penonton. Beritanya cukup disukai oleh netizen. Oke, dari Kompas 3 hari yang lalu, detik-detik Gatot Nurmantio di stop polisi saat pidato di Surabaya. 3 hari sudah ditonton oleh 1 juta. Dari TV One, menanggapi kritik Pangdam, Gatot Nurmantio, kita hanya ingin berziarah. Hanya ingin berziarah, Pak, jangan diganggu. Oke, sudah ditonton oleh 772.000 penonton. Mantan anak buah berani cegat Gatot. Akhirnya kolonel ini kocar-kacir didatangi keluarga TNI. Ya, inilah sang komandan Kodim mencegat Gatot untuk masuk ke Kalibata. Walaupun akhirnya dengan negosiasi akhirnya diperbolehkan 30 orang masuk dengan protokoler COVID. Tapi sementara yang demo di sana tidak memakai protokoler COVID. Jadi keadilanlah yang diharapkan. Oke, selanjutnya ricuh deklarasi kami di CNN sudah ditonton oleh 1,1 juta. Gatot Nurmantio, ke depan perang akan terjadi di sekitar Katulistiwa. Waduh, perang apa nih? Perang apa nih? Silahkan kepada netizen yang penasaran, lihat berita itu dan buka videonya ya. Tak dianggap Jenderal Gatot tiba-tiba jadi begini. AC News sudah ditonton oleh 56.000 penonton 2 hari yang lalu. Polemik PKI gaya baru, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio surati Presiden RI. 5 hari yang lalu sudah ditonton oleh 582.000 penonton. Dan masih banyak lagi berita-berita tentang Gatot Nurmantio. Oke, Pak Jenderal, tetap konsisten, semangat, hati-hati memperjuangkan kebenaran yang sedang Anda perjuangkan. Hati-hati, celah-celah hukum pasti menghampiri Anda. Akan ada pancingan-pancingan, akan ada celah dan delik hukum yang bakal menghampiri Anda. Hati-hati Jenderal. Oke, itulah liputan berita, cuplikan-cuplikan berita di medsos tentang Gatot Nurmantio dan kegiatan kaminya yang jadi trending topik di media sosial, baik video ataupun laman berita resmi. Seperti kita ketahui, kegiatan kami di Surabaya di stop dan dibubarkan oleh aparat. Kemudian terjadi sedikit insiden di Kalibata ketika beliau akan mengadakan tabur bunga. Sempat debat seorang komandan Kodim berpangkat kolonel mencegat mantan jenderal, mantan panglimanya. Walaupun pada akhirnya masalah itu selesai. Dan kejadian itu memancing sikap seorang anggota DPR yaitu Habibur Rahman yang mengkritik kepada para aparat yang disampaikan ketika virtual dengan Kapolri. Dia meminta Kapolri dan penegak hukum lainnya untuk adil menyikapi tindak semua kalau masalah itu adalah masalah protokol COVID, yang demo ditindak, kami dan Pak Gatot kalau emang bersalah ditindak juga. Di sini pada intinya Habibur Rahman meminta keadilan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat berita dari Habibur Rahman di pernyataan virtualnya dengan Kapolri. Yuk kita lihat.
Habibur Rahman Yang ketiga, mempertanyakan Pak tentang Kapolri, saya ketidakadilan menyoroti kejadian yang disebut-sebut terjadi di deklator Surabaya kami. pada saat ada Kenapa Pak cuma Gatot deklator Nurmantio kami di sana. aja yang dibubarkan, Kalau sementara memang yang demo yang terjadi menolak pelanggaran protokol dibiarkan, COVID, kita sementara juga sama-sama semua orang yang melakukan membuat pelanggaran orang protokol COVID, berkumpul melakukan banyak kumpul-kumpul, maupun di luar dibubarkan. ataupun di dalam. Tapi Itulah yang saya lihat, dipertanyakan mungkin oleh saya Habibur kurang Rahman, lengkap anggota DPR Komisi 3 videonya, ini. itu orang-orang yang demo di luar Ya mudah-mudahan polisi tidak sebagai dibubarkan. penegak keadilan Jadi, bisa berlaku adil. agar menghindari Jangan persepsi macam-macam, terjadi saya pikir ke persepsi di depan masyarakat atas sikap seperti ketidakadilan. penerapan keadilan itu penting, Pak, karena ini politik. Ya, kita setuju dengan pernyataan anggota DPR tadi bahwa sikap dan menegakkan keadilan itu sangat penting. Sangat penting buat negeri ini. Keadilan yang kita tuntut. Siapapun yang salah di depan hukum, tegakkan keadilan itu. Kalau negara ini tegak keadilan, di mata hukum semua sama, aman negeri ini. Ayolah penegak hukum, Anda jangan ikut berpolitik, karena Anda bukan alat politik, Anda adalah penegak hukum. Oke, semoga negeri ini semakin baik. Kita tetap percaya kepada Polri, percaya pada penegak hukum, tegakkan keadilan di negeri ini supaya negeri ini aman, sejahtera, loh jinawi seperti cita-cita para pendiri bangsa ini. Oke, sampai di manakah berita selanjutnya? Kita lihat perkembangan tentang Pak Gatot dan kaminya. Apakah akan lancar sampai 2024? Apakah betul Pak Gatot akan naik 2004? Masih panjang perjalanannya. Apakah kami akan mati di jalan atau dimatikan? Kita lihat dan kita perhatikan sama-sama tentang negeri ini. Semoga tetap baik-baik saja negeri ini. Merdeka. Salam.